Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini datangnya dari Mas Sobari yang berdomisili di kota Yogyakarta. Kejadiannya berlangsung, kalau tidak salah ingat, yang beliau ingat ini di tahun 2001. Jadi pada waktu itu Mas Sobari ini baru saja melangsungkan pernikahan. Nah, kemudian pada suatu hari Mas Sobari ini main atau silaturahim ke rumah kakeknya yang memang jaraknya lumayan ya, dan desa tempat kakeknya ini memang agak berbukit, jadi memerlukan waktu yang lama, juga memiliki jalur yang lumayan terjal. Kemudian sekitaran pukul hampir menunjukkan jam 10 malam, Mas Sobari ini berpamitan kepada kakeknya. Sebetulnya kakeknya ini menyuruh Mas Sobari ini untuk menginap saja, karena memang pada waktu itu kondisinya sudah lumayan sepi, juga kondisi di luaran agak gerimis. Ya udah Le, kamu nginap saja, toh sekalian menemani Mbah. Kira-kira begitu yang diucapkan oleh kakeknya Mas Sobari. Namun di satu sisi Mas Sobari ini juga ingin menginap, namun di sisi yang lain beliau ini kasihan dengan sang istri yang kebetulan memang masih pengantin baru dan masih baru mengontrak di salah satu rumah yang tidak jauh dari rumah orang tua Mas Sobari. Jadi belajar hidup mandiri. Dan di antara dilema tersebut, akhirnya Mas Sobari ini tetap untuk berpamitan pulang. Kalau bisa digambarkan nih, memang kondisi jalanan, karena memang desa kakeknya ini berada di daerah perbukitan, jalannya selain licin juga agak berkelok. Di daerah itu masih banyak sekali kebun-kebun ya, ada kebun kelapa yang mungkin jenisnya campuran heterogen, dan kondisi jarak rumah satu dengan yang lain juga jauh. Dan sekali lagi Mas Bari ini meyakinkan diri bahwa tetap nekat untuk pulang. Ya akhirnya pun pulang. Sambil berpamitan, Mas Bari ini minta doanya ke kakeknya. Ya wis Le, kalau memang mau pulang, hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa. Iya Mbah, saya pulang ya. Mas Sobari pun akhirnya berpamitan. Langsung pun Mas Sobari ini meninggalkan kediaman sang kakek dengan kondisi jalan yang menurun. Nanti tidak lama kemudian melewati rumpun bambu yang lumayan panjang. Untuk ukuran jalan mungkin mobil lebih dari satu, dalam arti jika berpapasan dengan mobil, motor masih bisa lewat. Namun untuk berpapasan dengan sesama mobil, ini satu harus ada yang sedikit mengalah. Singkatnya,
Mas Sobari pun sudah berada di jalanan yang memang kondisinya masih sedikit gerimis. Tentunya ini sangat lengang sekali. Bahkan nyaris Mas Sobari ini tidak melihat orang ya. Kalaupun ada melihat, ini paling di teras rumah warga, itu pun tidak banyak. Sambil sesekali ketika melewati tikungan, Mas Bari ini membunyikan klakson. Dan ketika Mas Bari ini melewati satu tempat, dan gapura ini Mas Bari sangat familiar sekali karena di gapura ini ada lampu penerangan. Ya, balai desa tepatnya. Di situ Mas Bari ini kaget karena diberhentikan oleh seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini menggunakan peci warna putih dan kemeja putih, juga kebetulan sarung warna putih. Ya, akhirnya Mas Bari ini pun meminggirkan motornya dan menyapa bapak-bapak tersebut. "Iya Pak, ada apa?" kata Mas Bari. Lalu bapak-bapak itu pun bilang, "Ini Mas, saya disuruh Mbah ini untuk menemani sampean. Kalau boleh saya ikut." Mendengar kata-kata tersebut, sebetulnya Mas Bari ini kaget. Kok nama Mbah ini seperti nama kakeknya? Namun kebingungan beliau coba ditepiskan, mungkin nama sama tapi orang yang berbeda. Tidak lama kemudian, bapak ini pun akhirnya naik ke motor Mas Bari, dan akhirnya proses perjalanan pun berlanjut. Namun memang ada beberapa keganjilan yang memang dirasakan oleh Mas Bari. Salah satunya adalah minyak wangi yang beliau ini sebetulnya agak sedikit kenal. Ini seperti minyak wangi kalau beliau hadir di atau waktu orang melayat ya. Jadi entah itu namanya apa, tapi beliau ini hafal betul aroma minyaknya. Namun ya, sekali lagi ditepiskan lagi. Dan bapak ini pun di sepanjang jalan juga diam saja. Bahkan nyaris hampir tidak ada beban berarti, dalam arti di sini seperti ringan ya. Ya, namun beliau ini tetap cuek. Dan proses berjalan lagi langsung melewati satu seperti kebun jati yang di situ sama sekali tidak ada rumah. Ini mungkin hampir 1 kilometer ya. Dan di kebun jati ini Pak Sobari ini mulai bulu kuduknya meremang, benar-benar meremang ya. Namun ya itu, sekali lagi Mas Bari ini tetap dengan santainya, tidak memikirkan apa-apa. Bahkan kalau boleh dibilang ini sambil nyanyi-nyanyi untuk menghilangkan rasa takutnya. Dan singkat cerita, ketika perjalanan Mas Bari ini sudah hampir mendekati kota, jadi sudah menembus jalan besar ya. Dan sebelum jalan besar ini ada satu makam yang lumayan luas. Ini tiba-tiba pundak Mas Bari ini ditepuk oleh bapak tersebut. "Mas, aku medun sini," kata bapak tersebut. "Oh iya Pak." Nah, kemudian Mas Bari pun langsung mengerem ya, dan meminggirkan kendaraannya. Nah, kemudian
ketika turun, Mas Bari ini tanpa sengaja melihat spion kanan. Tahu nggak? Ketika Mas Bari ini melihat spion kanan, sosok bapak-bapak tadi ini berjalannya ini aneh. Tidak berjalan dengan layaknya manusia, namun berjalan ini seperti melompat-lompat yang ukuran lompatannya lumayan jauh, dan lompatan ini pun tidak 100% melompat, namun seperti melayang, melompat terbang, melompat terbang. Dan ketika fokus matanya Mas Bari ini melihat ke spion, ternyata itu bukan peci yang dipakai oleh bapak-bapak tadi, namun seperti kain yang diikat atasnya ya, di kepala itu. Melihat fenomena ini, Mas Bari ini sangat kaget, ada apa ya, boleh dikatakan tercengang gitu. Apa itu orang atau bukan? Dan ketika berpikir seperti ini belum selesai, Mas Bari ini sadar bahwa sosok tersebut sudah hilang. Dan tidak banyak kata, kebetulan memang mesin masih dalam kondisi hidup, hanya netral. Langsung Mas Bari ini mengegas motornya sejadi-jadinya. Ya, walaupun alhamdulillah agak sedikit bergoyang, namun tidak jatuh karena faktor ketakutan tadi. Sampai rumah pun langsung Mas Bari ini ke kamar mandi ya, langsung cuci kaki dan membersihkan diri. Dan ketika sampai ke dalam rumah, Mas Bari ini masih tidak habis pikir. Bapak-bapak tadi itu siapa aslinya? Sampai malam hari pun menjelang tidur ini Mas Bari masih kepikiran tersebut. Dan lalu ketika siangnya sekitar jam-jam 1 siang, Mas Bari ini kembali lagi ke rumah mbahnya. Dan dia pun bercerita ke mbahnya. Namun mbahnya hanya tersenyum simpul, bahkan tidak mau menceritakan apa-apa. Hanya sekedar berbicara seperti ini. Ya alhamdulillah leh, ada yang menemani kamu pulang. Dia tidak jahat kok. Mendengar kata-kata ini, ada 1000 tanda tanya Mas Bari yang ada di dalam benaknya. Bahkan sampai beberapa tahun kemudian mbahnya wafat pun masih belum dapat jawaban yang jelas bahwa makhluk itu apa. Mungkin demikian ceritanya yang bisa saya ceritakan, yang saya dengar dari Mas Bari. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah selama ini mendukung channel saya. Jika ada saran dan kritik, boleh juga ditujukan kepada saya di kolom komentar, atau bahkan yang memang mempunyai cerita-cerita pengalaman mistis bisa juga DM saya dengan nama yang sama dengan channel ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.